Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang peristiwa bersejarah, peristiwa yang sangat luar biasa, Isra Mi'raj. Tentu saja dengan hadirnya pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja akan menambah pemahaman kita tentang peristiwa yang sangat luar biasa ini. Saya ulangi pertanyaan ini dari Bapak Birawa kepada Syekh Ahmad. Isra Mi'raj ini ketika Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha berupa jasadnya atau ruhnya, dan mengapa hanya Rasulullah yang mengalami peristiwa yang luar biasa ini? Syekhuna, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mengapa peristiwa ini terjadi bagi Rasulullah? Allah kalau melakukan sesuatu tidak boleh ditanya untuk apa. Kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Yang kedua, Allah jelaskan sebagian, linuriyahu min ayatinal kubra. Peristiwa seperti yang disampaikan Buya tadi, peristiwa yang besar akan diberikan dan terjadi bagi orang yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kedudukan tertinggi bagi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, dan memberikan mukjizat yang abadi beda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim tidak ada. Hanya mukjizat Nabi Muhammad abadi. Dan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan untuk beliau Allah hidupkan para nabi dan rasul. Dalam riwayat Nabi SAW 124.000 nabi dan 310 rasul. Itu buat apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad. Dan bersumpah dalam Al-Quran dengan umur Nabi Muhammad. Jadi tidak pernah terjadi bagi Nabi dan Rasul yang lain. Panggilan Allah kepada Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Isa, ya Musa, ya Daud, dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya Ayuhan Nabi, ya Ayuhan Rasul, ya Al-Muzammil, ya Al-Mudathir. Kalau dipanggil Muhammad, di belakangnya ada Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadun Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Dan begitu kemuliaan Allah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat terbesar, syafaatul uzma, diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diberi syafaat. Itu bentuk kemuliaan. Dan Allah hanya jelaskan linuriyahu min ayatinal kubra, agar kami perlihatkan kebesaran kekuasaan Allah. Pada saat itu ditolak sama penduduk bumi. Kata Allah, sini saya sambut. Kemudian subhanallah, pada saat setiap Nabi memasuki langit, langit 1 sampai langit 7, langit itu ditutup. Kan Allah tahu Nabi datang. Kenapa nggak dibuka? Sebagaimana kalau ada tamu, Pak saya sudah di depan rumah. Biasa kita buka pintu, betul? Halo? Kalau ada tamu di depan rumah, dia udah, Pak saya sudah di depan gang, kita buka pintu. Kenapa Allah tidak buka pintu langit? Pada saat langit 1 sampai langit 7, Jibril minta izin dibukakan langit. Penjaga langit bertanya, siapa bersamamu? Kata malaikat Jibril, Muhammad. Malaikat tidak nanya, siapa Muhammad? Berarti mereka sudah kenal. Dan dia tidak ditanya, dia hanya cuma bertanya, apakah dia sudah diutus? Kata Jibril, sudah diutus. Ketika beliau dibukakan pintu langit, kalau Nabi langsung naik ke langit 1 sampai 7, tanpa dikunci dan ditutup, Nabi berpikir langit itu terbuka terus. Tapi beliau, Allah ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad, langit itu di kami kunci. Tapi karena engkau datang, kami buka khusus. Halo? Jelas? Dan banyak sekali hikmah yang lain. Baik. Itu yang kedua. Berkaitan dengan apakah Nabi Jasad Isra atau, ya, Mi'raj jasad dan atau roh, atau roh dan jasad. Ya. Memang jadi khilaf ulama. Ada yang bilang dengan jasad, ada yang bilang dengan roh. Yang tepat yang mana kata ulama, hampir mayoritas ulama wal fuqaha wal mutakallimin semua mengatakan Nabi SAW Isra Mi'raj dengan jasad dan roh. Kalau cuma sekedar roh, hanya mimpi. Antum kalau bermimpi tadi malam saya sarapan di Turki, makan siang di Australia, makan malam di Indonesia, ada yang berani membantah? Nggak ada yang membantah. Kenapa? Boleh mimpi, tapi jangan hidup dalam mimpi. Betul? Kalau sekedar mimpi, mereka nggak berani membantah. Tapi karena ini peristiwa terjadi, dan Allah sudah ceritakan dalam surat Al-Isra dan surat An-Najm, maka tidak berani kita membantah. Karena peristiwa ini terjadi dengan roh dan jasad. Dan Allah sudah gambarkan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata ulama dalam bahasa, kita bahasa Arab, kalau kalimat abdihi itu selalu roh dan jasad. Nggak pernah disebut roh atau jasad saja. Kalimat abdihi, sebagaimana Imam Ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya juga, kalimat abdihi bi'abdihi artinya Muhammad SAW, roh dan jasadnya. Karena kalimat abdihi dalam bahasa Arab tidak disebut untuk roh. Kalau disebut kalimat abdi artinya apa? Roh dan jasad. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik.